Dir. Alif Rizky. Alfian Fauzan. Dir. Ini Mbak mau menyampaikan materi Mbak mau menyampaikan tentang materi ornamen. Jadi yang pertama itu pengertian ornamen. Jadi kan kalian udah belajar ornamen itu menggambar ornamen selama 3 kali ya. Ada yang udah paham nggak mengenai istilah ornamen? Jadi istilah ornamen itu berasal dari kata orne atau bahasa Latin yang berarti menghiasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris ornamen berarti perhiasan atau gambar hias atau hiasan pada suatu. Jadi secara umum ornamen adalah suatu hiasan atau elemen dekorasi. Jadi ornamen itu diperoleh dari meniru benda yang ada di sekitar kita. Jadi nggak harus tumbuhan manusia pun bisa dijadikan ornamen. Yang sejarah ornamen sendiri itu udah dari sejak zaman batu muda. Ditemukan pertama kali pada alat-alat pembakaran berupa goresan-goresan dan corak yang dibuat dari goresan antara batu atau tumbuhan jadi membekas. Nah, terus objek apa saja bisa dapat dijadikan sebagai ornamen? Nah, objeknya itu bisa dari manusia, dari binatang, dari tumbuhan, bahkan batu, gunung, dan sebagainya. Jadi ornamen itu nggak perlu harus bentuk bunga, nggak perlu harus bentuk daun, atau bahkan bentuk abstrak geometris lainnya. Jadi manusia pun bisa ya, hewan juga bisa. Nah, selanjutnya apa saja unsur pembentuk sebuah gambar ornamen atau ragam hias. Nah, jadi secara garis besar untuk unsur pembentukan suatu gambar ornamen atau ragam hias, khususnya ragam hias corak, itu berdasarkan dari unsur motif pokok, unsur motif isan, dan motif penghias bidang. Jadi contohnya kayak di sini. Jadi ini termasuknya motif pokok. Yang kedua itu unsur motif isan. Jadi kalau ada garis-garis kecil-kecil lagi namanya motif isan. Terus motif pengisi bidang itu contohnya seperti ini. Misal ini diibaratkan gambar burung ya. Jadi ini ada sayap, kepala, sayap. Terus motif pengisi bidangnya apa? Sulur-sulurnya ini. Jadi kayak kaki, sulur-sulur yang kayak apa namanya? Bulu ini termasuk motif pengisi bidang. Nah, selanjutnya fungsi dari ornamen. Fungsi dari ornamen sendiri berdasarkan fungsinya sebagai pendukung konstruksi, pembatas, simbol, atau sebagai hiasan pada suatu gambar. Atau rencana hiasan pada karya 3 dimensi maupun 2 dimensi, misalnya sebagai hiasan tepi, hiasan sudut balik, karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi kalian ada gambaran nggak kayak fungsi ornamen itu buat apa aja? Contoh salah satu ada yang bisa
tirai gitu ya, sampingnya ada ornamennya, atau kaca sampingnya ada ornamennya juga. Berarti itu betul mas. Selanjutnya corak ornamen. Ada yang tahu nggak berapa corak ornamen itu? Nanti dikeluar di UTS kalian. Ada yang tahu? Nah, jadi corak ornamen itu aslinya ada 4. Yang pertama itu ornamen tradisional. Ornamen tradisional yaitu seni hias dalam tadi manapun yang pengungkapannya dilaksanakan menurut peraturan atau norma. Kalau bahasa Jawanya itu disebut pakem. Jadi nggak boleh ditambah-tambahin motif lagi. Nah, polanya itu telah digariskan lebih dahulu dan menjadi kesepakatan bersama serta telah diwariskan secara turun-menurun. Jadi gampangnya itu poinnya pakem dan diturunkan secara turun-menurun. Nah, ini corak ornamen tradisional primitif motif pilih. Selanjutnya ini contoh ornamen tradisional klasik dari daerah Dayak Kalimantan. Jadi kalau klasik itu termasuknya ornamen yang sempat naik ya. Jadi sama tetap ornamen tradisional zaman dulu, tapi dia pernah mengalami sebuah kenaikan. Jadi sempat disegani banyak orang dan mungkin cuma beberapa orang yang boleh pakai motif ini. Terus selanjutnya ini ornamen modern. Nah, ornamen modern merupakan seni hias yang berkembang dari pembaruan atau suatu bentuk karya seni yang dalam penggambarannya didasarkan atas cita rasa baru. Jadi ornamen modern itu lebih ke proses kreatif. Jadi temuan-temuan yang ada sekarang. Contohnya ornamen modern itu kayak ini. Jadi dia nggak termasuk dalam ornamen yang pakem dari zaman dulu. Jadi pengembangan baru pun nggak apa-apa. Termasuknya ornamen modern. Ini tidak terkait pada suatu aturan tertentu. Nah, selanjutnya ornamen itu terbagi menjadi 2 motif. Yang pertama ada motif geometris dan organis. Jadi secara garis besar motif yang digunakan dalam sebuah ornamen itu dibagi menjadi 2 ya. Nah, ini contoh motif geometris. Tadi sempat ada motif pilih di ornamen primitif ya. Jadi motif geometris itu lebih ke motif pengulangan. Jadi misalnya bentuknya kotak, semua kotak terus ke samping atau ke bawah. Jadi semua bentuknya sama. Mau difoto dulu? Nanti kalau keluar. Nah, selanjutnya itu ada motif organis. Nah, ini diperhatikan ya, nanti gambarnya ada yang keluar di soal UTS. Jadi kalau motif organis itu lebih ke motif abstrak, jadi nggak ada pengulangan. Misalnya ada bentuk burung, ada bentuk bunga, ada bentuk sulur, bahkan putik daun sekalipun. Nah, yang pertama ini ada ornamen dari Jepara Jawa Tengah, terus yang kedua ini ada ornamen klasik dari Surakarta. Selanjutnya masih sama, ini ornamen tradisional Yogyakarta yang sempat kalian gambar kemarin, yang mungkin belum selesai juga, ada belum selesai. Terus ini ada motif klasik dari Pajajaran Jawa Barat sama daerah Jawa Timur. Mungkin kalau dilihat sekilas sama ya, tapi aslinya ini beda. Dari sulurnya itu ada perbedaan. Misal kalau dari Jawa Barat sulurnya cuma satu ke sini, sedangkan kalau dari Jawa Timur sulurnya ke bawah. Ada ornamen ini, Pak. Kalau ornamen klasik itu kebanyakan habis sama, tapi punya makna yang beda. Oke, selesai. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ada? Ya, jadi Mbak minta ini di foto ya buat nanti.
Besok itu soalnya isinya materinya mengenai firmana, ornamen, proyeksi, sama kalau nggak salah nanti ada gambar bentuk. Jadi ada scan gambar dari jurusan, nanti kalian bisa nebak arsip atau jenis arsip apa. Oke, mungkin itu saja materi dari hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.